Kita berada di program baru ya, Tribun Ambon. Tribun Ambon Podcast. Halo Tribuners, welcome back to Tribun Ambon Podcast edisi editorial sepekan. Bersama saya Edi Likumahwa dan rekan saya Pandi Watimena. Yes, oke. Seperti biasa Tribuners, kita akan membahas apa saja yang terjadi selama sepekan ini di Kota Ambon dan juga Maluku ya Om ya. Yes. Berita-berita hangat, berita-berita apa gitu. Hangat, dingin, panas-panas kuku. Panas kayak gitu. Dan kita akan mencoba merangkumnya dalam sekitar 30 menit ke depan. Yes, bisa lebih Tribuners. Bisa lebih. Oke. Kita akan membahas apa ini yang pertama Om? Ya, ada kasus apa? Ada apa di Maluku ini? yang pertama itu yang paling viral lah. Yang paling viral apa? Tribuners, ada aksi penodongan senjata oleh oknum anggota Ditpol Air Polda Maluku di kawasan Negeri Y pada Jumat tanggal berapa? Jumat tanggal 10 bulan Juni tentunya 2022. Jadi beredar video ya kan, dia membawa senjata laras panjang yang kemudian ditodong sama warga. Ditodong, warganya itu ditodong gitu. Dengar-dengar sih setelah coba kita konfirmasi ya di Dir Pol Airut Polda Maluku Pak Harun Rosyid menyatakan ya menjadi penyebab aksi itu karena orang tuanya si oknum polisi itu dipukul, dianiaya ya, dikeroyok gitu ya Om ya. Gitu. Sehingga dia hasil laku sebagai seorang anak ya. Itu langsung. Saya juga marah kalau bapak saya dipukul di ini, saya pasti ya cari masalah. Kayak gitu. Namun kan ya yang namanya aparat ya, yang bertugas gitu kan, itu juga tidak boleh seenaknya menggunakan ini senjata api loh gitu kan, untuk apalagi untuk menodong warga ya. Ya. Seharusnya dengan aksi orang tuanya mungkin dianiaya dan sebagainya, ya melaporkan saja gitu kan kepada pihak yang berwajib. Ya, rekan-rekannya gitu kan, agar gitu. Ya diproses mungkin hukum. Emosi Om tuh kayak manusiawi lah. Itu manusiawi keluarga kita di apa-apain terus. Pasti. Pasti itu gitu. Tapi sudah selesai ya Om, diselesaikan secara kekeluargaan gitu, korban sama pelaku. Ya itu setelah kejadian itu terus kemudian ada mediasi ya Om. Mediasi dan kemudian inilah selesaikan dengan baik-baik. Namun untuk oknum Baraka JT ya. Baraka JT itu sendiri itu sudah ditahan selama 21 hari. Ya, karena diduga menyalahgunakan wewenang atau propertinya polisi kayak gitu. Jadi jadi diperiksa sama Propam dan sementara ini ditahan kayak gitu. Ditahan di rutan Ditpol Air Polda Maluku, kalau nggak salah itu di kawasan Lateri Om. Lateri 3 ya. Di sampingnya Universitas Terbuka. Silakan masuk. Universitas Terbuka. Lagi buka pendaftarannya. Itu slogannya gimana? Universitas Terbuka itu. Saya juga kuliah cepat, kuliah singkat ya bagaimana gitu ya. Pokoknya kuliah tanpa ribet. Kuliah tanpa ribet di Universitas Terbuka. Yo. Itu memang seramnya sekali Tribuners saat video itu beredar dan kemudian diberitakan juga oleh Tribun Ambon. Itu beragam komentar itu. Ya. Ada yang pro, ada yang kontra kayak gitu. Netizen tetap benar lah gitu kan. Biarkan saja mereka Di satu sisi si oknum polisi ini menyalahgunakan dia punya profesi ya. Terus menggunakan menenteng senjata api. Terus di sisi lainnya juga ada yang empati, keluarganya, bapaknya dipukul, terus dia mau kayak mencoba membela diri kayak gitu aja sih. Kayak gitu ya, tergantung nanti Tribuner saja yang menilai kayak gimana. Silakan menyimpulkan Tribuners. Kayak gitu. Ayo. Tapi kita juga mau menghimbau buat bapak-bapak polisi di sana ya. Kalau emosi, kalau apa, coba mohon sabar dulu, ditahan. Ada jalan-jalan keluar yang lain yang bisa digunakan. Jangan langsung, saya polisi terus saya, jangan. Apalagi sampai menembak gitu ya. Jangan sampai, itu kalau ditembak kemarin itu pasti langsung pecat. Tidak hormat. Pasti langsung dipecat dan juga dihukum pastinya. Ya pasti pidana. Kayak gitu.
Oke, semangat terus buat Tribuners semuanya. Ya, dan semua polisi-polisi yang ada di luar sana juga semangat juga ya. Semangat, apalagi Pak polisi yang lagi jaga lalu lintas sana paling rame tadi beta lewat. Jadi macet tidak, Om? Tidak macet. Operasi Salawaku, Om. Operasi Patuh Salawaku 2022. So, hati-hati berkendara, pakai atribut berkendara yang lengkap. Jangan lupa surat-surat. Oh, surat-surat ya. 14 hari, Om. 14 hari. Terhitung dari kemarin. Yes. Senin kemarin kayak gitu. Jadi yang betul toh? Ya, betul. Ada yang protes di belakang, ternyata betul dia yang salah. Jadi gitu Tribuners, kalau berkendara apalagi sepeda motor jangan lupa pakai helm. Pacarnya juga kalau bonceng kasih helm. Oke. Jangan main terobos-terobos aja. Selama 14 hari ini sayang kalau kendaraan Anda ditilang, Tribuners. Oke? Apalagi, Om? Masih dengan masih dengan apa nih? Ini Tribuners, ini rame juga nih Tribuners. Ada pencurian uang tunai sebesar 367 juta rupiah. Ngeri sekali, Om. Kalau dari angka memang wow. Angka tuh wow itu. Gila, hampir 1,5 miliar. Hampir 1,5 miliar itu kalau macam dibuat untuk beli kerupuk itu kira-kira bisa satu gudang bulog. Iya. Bisa satu desa makan itu. Satu desa. Bisa pecah rekor muri itu. Bisa lebih, yo. Pecah rekor muri. Dengar nanti ada pemecahan lagi, pemecahan rekor muri ya nanti. Kalau kemarin dari Kodam Patimura, nanti akan dipecahkan oleh Polda Maluku. Pak siapa Kapoldanya siapa nih? Tolong Pak. Irjen Pol Lotaria Latif, Pak. Oke, Pak, hormat. Kalau dinonton Pak, datanglah ke studionya Tribun Ambon, ngomong Pak soal apa? Pemecahan rekor muri ini. Katanya mau pecahkan rekor muri minum jus pala terbanyak. Gitu. Entah pala dari mana itu. Pala dari Banda, dari mana. Makanya Bapak mesti datang ke studio kita menjelaskan itu. Ditunggu, Pak. Yes. Pak Lotaria Latif kayak gitu. Irjen Pol. Yes. Oke, Tribuners, jadi Polresta Ambon itu berhasil menangkap 2 dari 3 pelaku pencurian uang senilai 367 juta di kota Ambon. Kedua pelaku berinisial MAP dan Aki. Aki, nama orang ya? Nama orang, bukan Aki mobil. Sedangkan yang berinisial E itu masih buron dan saat ini tuh lagi dalam pengejaran oleh aparat yang berwajib lah. Ketiga pelaku ini tersebut melancarkan aksinya pada Selasa tanggal 17 bulan 5 2022 lalu. Bulan kemarin itu sekitar pukul 2:45 waktu Indonesia Timur. Nah, kemudian apa? Jadi pencuriannya itu subuh di rumahnya Bos Tokolani. Itu yang di sebelah mana tuh kurang tahu juga sih. Nah itu jadi korbannya itu pada saat itu tidur, namun taruh uangnya itu di dalam tas kecil itu. Nah terus ada 3 orang pelaku, yang 2 ini dia masuk, yang pelaku utamanya nih masuk ambil uang, sementara pelaku yang satunya itu mantau dari luar yang masih dikejar ini, yang inisial E itu. Terus dia ambil uang, terus kabur lewat jendela kalau nggak salah itu. Terus paginya itu yang korban inisial LH ini bangun pagi, yang ibu-ibunya istrinya, jadi bangun pagi pas mau setor uang ke bank, loh kok uangnya nggak ada kayak gitu. Terus dilaporkanlah ke pihak berwajib dan langsung. Artinya memang sebelumnya mereka udah ngerti bahwa si ibu ini ada bawa uang tunai ya. Jadi dari kepolisian sendiri masih memeriksa kalau ini memang apa sindikat atau komplotan gitu. Bisa jadi udah dipantau dulu, udah ada kayak gitu. Karena ngerti bahwa ada uang senilai ya 360 juta gitu, uang banyak itu. Tuh. Jadi saat ini mereka sudah ditahan rutan Polresta Polresta Ambon, menunggu penyidikan dan kemudian akan ini sampai ke pengadilan nantinya diproses hukum. Sementara ya semoga ya yang buron itu yang juga satu ini bisa cepat ditangkap, segera ditangkap agar jadilah. Dan dengar-dengar ancaman hukumannya 9 tahun Dengar-dengar ya segitu ya. Dan masih lumayan muda loh sebenarnya nih mereka ini.
para pelaku nih. Itu kira-kira range umur Pokoknya berapa? di bawah 30-an semuanya. Di bawah nih. 30-an. Oh, untung saya sudah di atas 30. Oke, Tribuners bercanda. Iya, kalau dilihat itu videonya kemarin itu ya masih Oh, iya. kayak muda-muda sekali. Itu. Oke. Jadi nanti Tribuners bisa langsung melihat liputan kejadian itu gitu kan. Bukan liputan kejadiannya, tapi liputan saat mereka tuh digelandang ya. Iya. Di markas Polresta Ambon itu di YouTube YouTube-nya Tribun Ambon. di Tribun Ambon News di YouTube. Bisa Situ. cari juga informasi yang lainnya, banyak sekali di sana. Yes. Kalau mau lihat beritanya lebih detail ke portal kita di tribunambon.com. Oke, Omet, ini masih seputaran hukum ini. Aduh, kriminal, terus kepolisian, terus aduh, Ada apa lagi, Om? Oh iya, oke. Pak Ramli. Ternyata Pak Ramli ditetapkan dan sudah menerima panggilan polisi untuk diperiksa ya, Om ya. Ya, kasus pencemaran nama baik. Yes. Gitu. Oke, padahal kan sebelumnya, preview dikit sebelumnya mantan Bupati Buru 1 hari sebelum melepaskan jabatannya itu sempat Datang ke studio Tribun Ambon dan kemudian menegaskan bahwa tidak ada bukti-bukti kuat yang bisa menjerat beliau. Namun hari setelahnya langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian daerah Maluku ya, dan hari ini datang menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Yes. Itu dibenarkan sama Pak Kabid yang Humas kita cintai, ya, Pak Rum Ohoirat. Itu pemeriksaan berlangsung pada Senin. Senin kemarin berarti. Ya, kemarin. Itu benar, jam 10. Itu. Terus saat pemeriksaan Pak Masuki didampingi langsung oleh kuasa hukumnya. Namun memang Kabid Humas sendiri itu belum menjelaskan ya. Belum banyak membuka suara gitu kan, berbicara soal hasil pemeriksaan dan sebagainya. Yang pasti Pak Ramli ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Rustam Fadli Tukoboya yang anggota adalah anggota DPRD Kabupaten Buru. Penetapan tersangka ini merupakan buntut pelaporan kata makian yang diduga dilontarkan oleh Ramli Umasugi kepada Tukoboya di Bandara Namniwel, Kabupaten Buru. Tapi sebagai Pak Bupati sih keren sih, maksudnya walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka terus dirinya merasa tidak ada bukti tapi beliau tetap datang memenuhi panggilan. Ya, gitu. Yes. Keren Pak Bupati. Mantan Bupati. Oh iya Pak mantan Bupati. Ya betul Pak Ramli. Keren. Kerjasama ya kita lanjut. Oke, Katong juga berdoalah ya, semoga cepat selesai. Ya, cepat selesai. Entah nanti gimana ya. Yes. Cepat selesai lah. Biar nanti bisa berlaga dalam kontestasi Pilkada 2024. Pak Bupati lagi Pak mantan Bupati lagi siap-siap ancang-ancang. Siap-siap. Kayak gitu. Semoga cepat selesai, kalau bisa di kekeluargaan ya Om ya. Oke, gitu kan. Biar segera kalian berlaga ini main PS. Oke, gitu bertarunglah tentunya dalam Pilkada 2024 mendatang. Hidup semuanya. Oke, dari Pak Ramli kita kemana lagi nih Om? Ini nih kita sudah bicara soal nasib ini. Nasib orang. Ribuan di Maluku. Kalau hitung se-Indonesia itu jutaan kayaknya Om ya. Bisa jadi ya? Jutaan. Ratus ribu ya. Jutaan kali kan. Jumlah penduduk Indonesia kan 200. Kalau 1% saja 1 juta kayaknya. 200 kita ribu itu betul. Ya maaf ya kalau salah gitu. Oke, jadi memang ya kita sudah mendapatkan informasi yang agak ini sekali bahwa honorer itu akan dihapus tahun depan. Dihapus 2023 mendatang. Ya.
Dan tentunya ini menjadi duka ya bagi seluruh. Tapi ada kabar baiknya juga. Kabar baiknya. Mudah-mudahan honorer ini diangkat. Jadi yang honor tahun ini akan ikut tes untuk menjadi PNS. Iya. Jika lolos. Ya. Harus yang lolos juga mau kerja di mana, tapi kata itu dia lagi sih. Kepala Disnaker ya itu mendorong agar para pekerja termasuk nanti honorer ini itu untuk bekerja di luar negeri. Di Australia. Serius. Jadi memang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi atau Menpan RB menghapus tenaga honorer di seluruh instansi pemerintahan termasuk pemerintahan daerah tahun 2023 mendatang. Yes, menurut pejabat Wali Kota Ambon Pak Bodewi Watimena juga sudah mengarahkan agar Sekretaris Kota Ambon dan stafnya segera mengidentifikasi tenaga honor yang ada di lingkup pemerintah Kota Ambon. Dan dengar-dengar itu ada berapa ribu, ada 1.000 lebih tribuners yang di Kota Ambon. Itu tuh. Ini diketahui ada 1.063 orang tenaga non ASN di Kota Ambon. 1.063 itu banyak loh. Banyak. Jadi kalau ya besok-besok ada pembukaan penerimaan CPNS juga nggak bakal 70% lolos kalau bisa gitu, atau 50% yang lolos aja, sisanya itu lagi gimana lagi, belum lagi nanti yang banyak-banyak yang sekarang pada lagi mau ikut, nunggu. Iya tuh, itu bisa bahaya tuh, serius. Kalau itu mending ini aja sih, buka usaha kalau gak susah ya gitu loh. Jadi emang susah. Dan menyikapi itu Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kota Ambon Pak Stephen Bernat Pati itu ini sih ngomong bahwa saya usah khawatir, tapi serius kalau bilang saya usah khawatir ini pio solusinya gitu loh. Antisipasi yang dimaksud ialah honorer harus memanfaatkan lowongan berkarir di luar negeri. Maksudnya jauh. Maksudnya gini, saya usah khawatir berkarir di luar negeri. Kayak gimana? Kayak gampang itu loh. Kayak bisa langsung, besok kita mau pergi mendaftar di luar negeri kayak gitu. Itu loh, misalnya agak-agak datang tiba-tiba langsung kerja gitu. Hai, honorer yang nanti akan dinonaktifkan atau dirumahkan, gak usah khawatir karena ada lowongan di luar negeri. Aneh juga sih. Tapi ya nanti kita harus undang Bapak ya Pak Ketenagakerjaan ini, Pak Stephen, buat menjelaskan itu maksudnya apa tuh Pak? Maksudnya mau jadi TKI kayak gitu, atau mau tenaga kerja Indonesia mau ke sana terus jadi warga negara sana aja gitu. Katanya beliau memang kebutuhan tenaga kerja di luar negeri itu masih banyak bidang, mulai dari bidang kesehatan, perikanan, pertanian dan lain-lain, sehingga memang didorong agar yang pertama harus punya menguasai bahasa Inggris lah yang pasti pertama ya. Habis itu baru bahasa Arab, bahasa Ukraina, Korea, bahasa Korea kayak gitu tuh. Kayak gitu. Penguasaan bahasa, dan katanya harus punya sertifikat keterampilan. Ya, kayak gitu. Tapi untuk ngurus itu juga ribet Pak. Makanya jangan langsung ke luar negeri gitu loh. Orang ngurus KTP saja ribet, apalagi ngurus yang lain. Iya. Apalagi belajar bahasa Inggris juga ribet juga. Belajar bahasa Inggris. Itu dia. Nggak segampang itulah belajar bahasa Inggris. Ya, didorong-dorong kok. Tapi ya gitu ya. Jadi kita berharap sih ada solusi yang lebih baik sih dari pemangku kebijakan soal tenaga honorer ini. Mungkin kalau bisa di-PNS-kan semuanya, kenapa tidak ya Om ya? Semoga kita berharap gitu, karena sudah ada pasti yang sudah bertahun-tahun, mungkin juga ada yang puluhan tahun, ada pasti sudah menjadi bekerja di salah satu instansi, kok tiba-tiba dia dirumahkan gitu, nggak adil gitu, kayak gitu. Mereka ya manusia loh, halo, dia udah bertahun-tahun di
suatu instansi kerjanya juga bagus kayak begitu, ya ampun. Atau mungkin gini Om, solusi yang paling bagus tuh mungkin kan ASN sekarang ini kan, sorry ya, mungkin yang sudah umur Sorry ya. ya umur-umur yang 50-an yang mulai mendekati pensiun itu dipensiunkan dini aja sih kayak gitu. Toh kan pensiun kan tetap tunjangannya masuk kayak gitu. Memang semakin Ya makin kecil tapi kan ya. ada. Nah, yang honor-honor ini bisa naik tuh, gantiin yang pensiun dini itu kayak gitulah mungkin. Atau solusi apa kayak gitu. Jangan bilang solusi yang kerja di luar negeri kayak gitu. Entah itu dirumuskan, dirapatkan, apalah. Oke, mungkin dari Menpan RB sih yang harus ini pikir itu, bikin kebijakan yang agak, ya kalau tidak baik ya setidaknya memanusiakan manusia lah. Jangan langsung dimain-main, diputus-putus kayak gitu sih. Jadi kita sangat berharap ya ada solusi yang solutif kepada ratus ribuan tenaga honor yang ada di seluruh Indonesia. Karena jadi honorer itu sakit sih Om. Serius sakit kayak. Kadang dibayar, kadang tidak, 3 bulan sekali, 5 bulan sekali, 6 bulan sekali kayak gitu. Itu juga tidak sejahtera kalau kayak gitu. Banyak sih yang protes-protes kayak gitu. Semoga pemerintah punya solusi yang terbaik lah buat tenaga honorer yang ada di seluruh Indonesia kayak gitu. Amin. Amin. Oke. Ini nih. ini lagi rame nih. Soal lalu lintas di jalan ini. Iya, tadi kita sudah singgung sedikit Sempat tadi. Sudah disinggung tadi. Jadi gimana Om? Tadi beta jalan, walaupun bukan, biasanya itu kan sweepingnya itu pagi sore. Itu kayaknya tadi itu kayaknya dari pagi sampai sore itu ada polisi di jalan itu pakai seragam. Ya, karena memang sedang diberlakukan operasi Patuh Salawaku 2022. Kalau nggak salah dari hari Senin kemarin. Om. Selama 14 hari. Selama 14 hari Om. Ya. 2 minggu. Jadi akan, ya seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa akan banyak sekali aparat lalu lintas yang berjaga, kemudian nanti ada pemeriksaan razia dan sebagainya Om ya. Ya gitu. Jadi hati-hati buat para tribuners yang berkendara, terus yang punya surat-surat SIM, STNK, plat nomor, itu kemarin saya baru perpanjang STNK, cuman plat nomornya belum dikasih nih Pak Samsat, please. Katanya habis. Oh iya, semoga bisa cepat dipenuhi plat nomornya. Please. DE 2031 AY kalau sing salah itu beta plat nomor. Please lah. Jadi beta jalan sama ada keterangan surat bahwa plat nomor habis. Kayak begitu. Aduh. Semoga cepat pengadaan supaya saya bisa mengendara dengan aman, nyaman dan sentosa. Kayak gitu. Oke, itu dia. Kasat Lantas Polresta Ambon ya, Kompol Senja Pratama memang menyatakan memang tidak akan melakukan penilangan pada operasi kali ini. Pengendara roda 2 maupun roda 4 hanya akan diberikan teguran. Namun jika selama operasi berlangsung pengendara 2 kali mendapat teguran, maka polisi akan memberikan penindakan berupa tilang di tempat. Baik sekali ya polisi sekarang ini ya. Selain ngurusin COVID dulu tuh, sekarang udah semakin baik sekarang. Namun jika berulang kali tetap dihantam juga, kena tilang juga. Jadi Tribuner siapkan surat-surat kendaraan, atribut berkendara juga harus lengkap. Yes, dan kelengkapan berkendara tentu harus dilengkapi. Ya, dan gitu. Spion. Kayak gitu Tribuner. Oke. Apalagi Om yang lagi hits kemarin-kemarin yang kita sempat miss? Apa ya? Bro? Wan? Ini Om. Di belakang.
Terminal bayangan. Terminal bayangan yang sampai hari ini itu masih jadi bayangan. Itu kan DPRD Kota Ambon ya, itu Ya, sudah sempat singgung. ya beberapa kali itu menyinggung soal itu gitu kan, karena katanya terminal bayangan di situ itu memicu kemacetan. Jadi lokasinya tuh di depan kantor Pelni di pertigaan ya. Pertigaan itu. Mau ke Gereja Silo sama Gereja Maranatha sama belokan ke Taman Patimura ya, kayak gitu. Itu jadi sering-sering angkot stop parkir tunggu penumpang lama di situ, jadi bikin macet katanya di situ. Terminal bayangan. DPRD minta kepada Dinas Perhubungan segera melakukan penertiban. Namun pantauan Tribun Ambon sampai hari ini pun tidak ada petugas di SUP yang di sana, tapi adanya petugas lalu lintas, tapi untuk khusus operasi Salawaku ya, bukan ngurus yang itu. Jadi kayak gitu. Dan itu juga dari DPRD larang ya. Sebenarnya apa sih yang di belakang itu, yang lesian tempat-tempat makan itu? Yang di belakang amplas. Yes, yang di belakang amplas itu DPRD meminta mereka untuk segera meninggalkan lokasi jualan itu. Jangan berjualan di situlah. Kenapa katanya, DPRD yang itu? Padahal DPRD bukan ngurus itu. Katanya warga yang berada di kawasan situ, yang di ruko-ruko itu loh, itu yang mengeluhkan keberadaan dari para pedagang. Jadi kuliner itu. Para pedagang itu ngadu ke DPRD kayak gitu. Tuh katanya dong bayar distribusi. Yes, dan info dari DPRD sendiri katanya Disperindak juga sudah mengeluarkan surat ya, yang meminta agar para pedagang situ segera meninggalkan lokasi itu gitu kan. Nah, sementara itu hasil pantauan jurnalis Tribun Ambon di lapangan sampai hari ini masih ada yang pedagang itu masih berjualan, dan mereka menyatakan bahwa yang akan meninggalkan lokasi ini karena mereka juga sampai hari ini bayar gitu kan, retribusi ya 10.000 ya setiap harinya, setiap inilah kayak gitu. Dan lagian sebelumnya memang lokasi mereka di situ memang dipindahkan dari depan amplas ke belakang amplas. Dan selama ini kok baik-baik saja mau tuh, yang bikin macet ya pastilah. Cuman orang juga banyak yang singgah makan di situ. Orang banyak singgah makan. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya bicara soal arus lalu lintas ya, sudah paling pas sudah mereka dipindahkan ke belakang, karena di belakang itu kan masih kurang. Ketimbang yang di depan. Di depannya, di depan itu pasti macet, yang di belakang oke. Ya tinggal menurut beta sih ya, gimana ya, mau bilang dibiarkan juga agak susah. Warga juga ngeluh juga. Yang gitu. di ruko-ruko itu sih katanya sih, karena salah satunya itu karena banyak sampah. Hasil buangan itu yang kemudian lagi-lagi sampah ya Tribuners ya. Jadi mungkin kalau misalnya masalahnya itu aman sih, berarti tidak ada protes ya. Tertib kayak gitu. Iya, jadi kita ya juga sangat berharap lah bahwa ada kebijakan yang benar-benar bijak. Ya, mengakomodir semua pihak. Semua pihak diakomodir lah. Supaya sama-sama enak. Sama-sama enak. Warga yang tinggal di situ enak, pedagang juga enak. Kita yang mau makan di situ juga lebih enak lagi, makan enak. Lalu lintas juga enak, kayak gitu ya. Semoga lah dari Disperindak ya Om. Disperindak supaya Pak John Selamat ya Pak John. Kalau saya salah yang tahu itu ya. Kayak gitu. Jadi mudah-mudahan ada solusi lah buat para pedagang yang di belakang amplas. Soalnya rame sih kalau misalnya ada teman saya dari luar datang, makan ikan bakar di mana? Ya di situ. Sekarang aja baru rame di depan MCM. Kalau dulu tuh di situ. Di situ pasti di situ. Sama di lorong samping amplas itu juga itu. Iya. Lorong itu juga banyak juga itu. Di situ. Ya, jadi gitulah. Mudah-mudahan kalau mau dipindahkan atau apa jangan diusir lah, dipindahkan di mana ke tempat yang strategis. Direlokasi ya. Di dalam Gong Perdamaian Kak. Baku susu deh yang kayak gitu. Dibikin rame lah gitu kan, kalau Gong Perdamaian di Ambon yang. Tapi Gong Perdamaian tuh sudah gratis ya masuknya Om? Iya, sekarang gratis. Sekarang gratis ya. Gratis. Makan di dalam yang bayar. Makan bayar ya. Karena UMKM ya di situ ya, ada beragam kuliner ya. Masuk gratis makan bayar. Yes. Semangat. Absolutely.
Oke, sudah 30 menit. Lebih. Oke, Tribuners, mungkin itu dulu ulasan kita di malam hari ini. Semoga membuka wawasannya Tribuners semuanya yang menonton. Berapa nih? 757 orang. Nice. Semoga menginformasi atau paling tidak menghibur lah untuk Tribuners semuanya. Oke, ada mau disampaikan lagi Om? Oke, cukup. Oke, kalau Pak sudah cukup. Kita tutup saja acara ini. Oke, saya Eliliku pamit dan rekan saya Pandiliku. Pandi Watimena. Oke, kita akan berjumpa. Saya sih berharapnya jangan sering-sering kita berjumpa ya. Oke. Di Tribunamon Podcast edisi editorial sepekan. Oke, kita pamit. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.